lagi di podcast Hubungan Internasional. Kali ini aku bakal ngebawain hubungan internasional di Eropa. Tapi aku gak sendirian, aku bareng sama... Halo, saya Danielson. Halo Bang Danielson. Iya, Intan. Gimana nih? Kabarnya baik kan? Puji Tuhan baik-baik, Alhamdulillah. Kali ini lagi sibuk apa Bang? Ya seperti biasa lah Intan, kita sebagai mahasiswa sibuknya kuliah, mengerjakan tugas dan juga pengabdian kepada masyarakat tentunya. Berarti sama ya, kita lagi mau mengerjakan UAS kita gitu kan? Iya betul, sibuk banget nih, Oke. pusing banyak gitu tugasnya. Oke, selama 15 menit ke depan kalian bakalan ditemenin sama aku dan Bang Danielson. Jadi stay tune terus di podcast kali ini. Kira-kira apa sih yang mau kita bahas Bang Danielson? Hari ini ya Intan ya, kita mau ngebahas tentang isu keamanan tentunya. Oke. Isu keamanan, dan isu keamanan itu kan ada banyak, tetapi kita hari ini itu mau menjurus ke satu topik aja. Memang sih topik ini cukup sensitif gitu karena mungkin berkaitan dengan SARA, berkaitan dengan kebudayaan dan juga berkaitan dengan yang kejam-kejam gitu. Wow. Kali ini kita mau bahas tentang terorisme Intan. Nah khususnya kita mau ngelihat gimana sih Eropa itu punya strategi untuk melawan terorisme itu sendiri. Nah strateginya itu bernama ECTS. Nah ECTS itu apa nanti kita bahas tentunya. Dan apakah ECTS ini itu sebagai strategi utama, terlebih lagi apakah ECTS itu bisa menjadi sarana bagi negara-negara yang ada di Uni Eropa itu untuk bekerja sama membasmi terorisme. Seperti itu Intan. Wow, menarik banget kan Sobat ISIP. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk aja yuk ke pembahasannya. Nah Bang, menurut Bang Danielson nih kenapa sih ECTS ini bisa dibentuk dan coba jelasin gitu latar belakang dari terbentuknya ECTS ini biar teman-teman di rumah pada tahu apa sih sebenarnya tuh ECTS tuh gitu. Oke Intan, jadi kan kita tahu ya terorisme itu kalau menimpa suatu negara itu biasanya negara itu langsung mengubah kebijakannya gitu, apalagi betul. soal stabilitas dan juga keamanannya gitu. Jadi semenjak serangan yang ada di Madrid, nah di Madrid itu waktu itu ada pengoboman beberapa komuter lain di sana dan korbannya itu sebanyak 192 jiwa. Itu ngeri banget kan ya? Iya banget Nah, sih. gak jauh dari situ Intan, 1 tahun. Nah kalau dalam kurun waktu 1 tahun tindakan terorisme itu dalam suatu wilayah itu terbilang sangat cepat gitu. Terjadi lagi tragedi pengoboman di jaringan transportasi di London tahun 2005. Oleh karena itu Uni Eropa pengen menanggapi topik ini atau sektor terorisme ini lebih serius lagi dengan pengintegrasian tentunya. Jadi ECTS itu hadir sebagai strategi yang kolaboratif, adaptif dan juga komprehensif untuk menangkal, membasmi dan juga menanggulangi terorisme yang ada di dalam maupun di luar dari Uni Eropa itu sendiri Intan. Iya. Nah jadi ECTS itu menggabungkan instrumen hukum, intelijen dan juga kebijakan luar negeri untuk menanggulangi terorisme ini. Dan setelah tahun 2005 Dewan Uni Eropa akhirnya membuat yang namanya ECTS itu atau European Counter Terrorism Strategy. Nah ECTS itu terdiri dari 4 pilar. Nah untuk pengimplementasian kebijakannya. Yang pertama ada prevent, yang kedua ada protect, yang ketiga ada pursue, dan yang keempat ada response. Nah dari keempat pilar ini semuanya itu tujuannya untuk melawan terorisme, melindungi warga, dan juga tentunya untuk menghormati hak-hak asasi manusia yang ada di sana dan mempertahankan demokrasi yang ada di Uni Eropa gitu Intan. Nah tujuannya juga untuk menangkal dan beradaptasi dengan isu-isu yang baru tentang terorisme seperti cyber terorisme dan juga untuk melawan foreign terrorist fighters pasca kejadian di Irak dan juga Suriah begitu Intan. Oh oke. Tadi kan Bang Danielson tuh sempat kan ngebahas 4 pilar dari ECTS tersebut kan. Betul. Dan itu gunanya untuk mencegah gitu kan. Nah
Aku mau tahu dong cara dari keempat ini pengimplementasiannya tuh kayak gimana buat ancaman terorisme. Tapi sebelum itu aku pengen tahu satu persatu dulu dong. Yaitu yang Oke. pertama ada prevent. Prevent tuh gunanya buat apa sih Kak? Jadi yang pertama adalah prevent. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah pencegahan ya Tan ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang pencegahan tentunya kita melihat penyebaran paham-paham terorisme yang ada di Uni Eropa. Jadi melihat hal-hal ini Uni Eropa itu berusaha untuk mencegah penyebaran-penyebaran paham radikalisme, paham terorisme, terlebih lagi perekrutan secara langsung maupun secara online ya, yang ada di Uni Eropa gitu. Karena dia pengen tentunya masyarakatnya itu terlindungi Intan. Tapi efektivitasnya itu mungkin sedikit terganggu karena ada stigmatisasi gitu terhadap beberapa kaum, beberapa kelompok dan juga isu-isu terkait SARA. Seperti yang kita tahu gitu kan, terkadang dengan negara-negara di Uni Eropa yang banyak imigran gitu datang lalu lalang untuk beradu nasib, mencari pekerjaan dan sebagainya. Banyak orang-orang menjadi curiga bahwa mereka adalah pelaku atau bertujuan untuk melakukan tindakan terorisme di negara tersebut. Apalagi teman-teman kita yang teman-teman kita gitu yang beragama Muslim juga di labeling sebagai terorisme gitu, dan itu merupakan tantangan yang berat sih bagi Uni Eropa untuk menghilangkan stigma itu Intan. Oke, berarti prevent ini kegunaannya itu untuk mencegah terhadap kegagalan dari akademik dan untuk pencegahan terhadap resiko sosial dan atau digitalnya mungkin ya Bang. Betul Intan. Oke, tadi kan udah tuh prevent. Nah, yang kedua tuh ada protect. Protect tuh gunanya udah apa sih kan yang kita tahu tuh protect ya kita nggak protect ngejaga gitu kan. Yes, betul, Tapi Intan. mungkin ada istilah yang berbeda dari HCTS tersebut gitu. Nah, pilar yang kedua itu ada protect atau melindungi. Dengan pilar protect ini, Uni Eropa tuh lebih serius lagi untuk melindungi daerah-daerah Intan yang rawan gitu terkena tindakan terorisme. Contohnya ketika beberapa serangan sebelumnya gitu yang di Madrid dan juga di London, ada serangan yang diadakan ketika ada perkumpulan G8. Nah, jadi Uni Eropa itu sangat bersiaga jika ada perkumpulan-perkumpulan atau rapat-rapat gitu, organisasi internasional yang ada di wilayahnya. Selanjutnya ada juga kebijakan yang dibuat gitu oleh Uni Eropa namanya Passenger Name Record. Passenger Name Record itu adalah kebijakan untuk setiap maskapai yang masuk ke Uni Eropa untuk memberitahu tentang data-data penumpangnya. Mungkin ini agak cukup sensitif bagi orang-orang yang ada di sana, tetapi ini penting untuk menanggulangi dan juga mencegah terjadinya terorisme yang ada di Uni Eropa. Begitu Intan. Oke, berarti sama aja ya, protect tuh artinya tuh keamanan untuk pembatasan dari HTS tersebut kan. Betul. Nah, yang ketiga itu ada pursue. Pursue itu gunanya untuk apa Kak? Ya, pursue itu mengejar atau menindaklanjuti tindakan terorisme itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara pursue, kita berbicara tentang bagaimana teroris ini mendapat hukuman semaksimal mungkin dan seadil-adilnya. Yang kedua, bagaimana Uni Eropa bisa membekukan aliran dana dari jaringan teroris yang ada. Dan yang ketiga, Uni Eropa bisa mengendalikan senjata-senjata dan juga bahan-bahan peledak yang masuk gitu lewat Uni Eropa tentunya. Jadi di sini Uni Eropa bekerja sama juga dengan badan-badan yudisial yang ada gitu untuk membekukan aliran-aliran dana yang masuk kepada jaringan-jaringan teroris yang ada di Uni Eropa, begitu Intan. Oh, berarti dia tugasnya untuk menerapkan anti pelucian uang atau pendanaan gelap gitulah ya istilahnya Bang. Ya, betul. Terus yang terakhir tuh ada respon. Respon tuh maksudnya gimana Bang? Nah, kalau kita berbicara tentang respon tentunya ini tuh seperti kebijakan yang resiprokal atau jika kejadian terorisme itu sudah terjadi atau kita istilahnya menanggulangi atau respon setelah terjadi adanya terorisme itulah ya. Iya, betul. Nah, respon ini kita berbicara tentang bagaimana kesiapan negara atau tiap-tiap negara yang ada di Uni Eropa untuk menanggulangi terjadinya teroris. Bagaimana mereka bisa merespon
secara benar gitu dan juga tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu Uni Eropa juga punya sistem pusat data dengan sumber daya yang ada yang mampu dioptimalkan gitu untuk setiap negara-negara yang ada di Uni Eropa tentunya. Tetapi sekali lagi tantangannya karena kebijakan negara masing-masing yang berbeda dan juga setiap negara itu punya sumber daya yang berbeda gitu, teknologinya juga berbeda. Ini menjadi tantangan untuk merespon jika terjadi suatu tindak terorisme yang ada di negara itu, Intan. Oh, berarti empat tersebut itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya, Ya, untuk betul. CTS tersebut. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang 4 pilar tersebut, tapi aku masih penasaran gimana sih apa sih secara langsung CTS itu dalam menangani terorisme? Oh, jadi kalau misalnya di HI ini kita berbicara seperti studi kasus gitu ya. Iya, betul. Studi kasus. Nah, jadi pada saat serangan yang ada di Madrid, Iya. serangan yang ada di Madrid gitu, European Counter Terrorism Strategy ini di bawah Europol gitu, dia membentuk namanya European Counter Terrorism Center. Nah, ECTC atau yang tadi saya sebutkan itu merupakan pusat data intelijen untuk berbagi data dengan negara-negara yang ada di Uni Eropa tentunya, Intan. Kan kita tadi tahu bahwa terjadi serangan di Paris tahun 2015 yang menewaskan sekitar 129 jiwa gitu, Intan Wow, ya. banyak banget Jadi ada penyanderaan di sana, ada pengeboman, ada penembakan. Nah, jadi Uni Eropa itu langsung bersigap cepat gitu untuk membuat ECTC ini supaya apa? Supaya intelijen tiap negara dan juga Europol itu bisa bekerja sama untuk apa? Untuk mencari identitas seperti yang tadi respon itu, untuk membekukan dana dan juga untuk pengendalian senjata dan mencari identitas dari pelaku tersebut, Intan. Oke. Selain itu Uni Eropa juga punya kebijakan PNR Oke. yang tadi yang merupakan passenger name record. Passenger name record itu kebijakan maskapai-maskapai yang tadi sudah saya ceritakan untuk membagi data penumpangnya kepada Uni Eropa itu sendiri dan juga pemerintah-pemerintah setempat untuk menanggulangi jika terjadi tindakan terorisme. Jadi lebih cepat untuk mengetahui identitas dan melacak jaringan terorisme yang bergerak melalui identitas tersebut, Intan. Oke, berarti ICTS ini sangat efektif banget ya Bang untuk menangani terorisme gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk Bang Danielson yang udah senantiasa datang untuk menjelaskan apa sih CTS itu, gimana sih kok dibentuknya CTS ini gitu, latar belakangnya gimana. Nah, gak kerasa banget podcast kali ini udah di penghujung pembahasan. Jadi buat teman-teman yang masih kepo tentang ECTS itu, kalian bisa komen di bawah. Pokoknya apapun yang kalian pertanyakan atau kalian gak tahu tentang ECTS bisa dijawab oleh Bang Danielson nanti. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita kali ini di Hubungan Internasional di Eropa. Aku Intan. Dan aku Danielson. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye.